Terima kasih buat hambanya Pastor Surbakti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kita sama-sama menikmati firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, kemarin saya sudah sampaikan kepada Pastor Surbakti mengenai tema yang akan kita nikmati, ya, firman Tuhan hari ini dari Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Kejadian 35 ayat 16 sampai dengan 21. Ya, saya baca dulu buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya Kelahiran Benyamin, Rahel mati. Temanya hari ini saya kasih yang simple, pesimis, optimis, atau realistis. Haleluya, puji Tuhan. Dari ayat 16, sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin. Berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan napas sebab ia mati, kemudian diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benjamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ya, Bapak Ibu, ini tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita, baik itu secara sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, maupun sebagai bagian daripada dunia ini. Artinya bukan kita nyampur dengan dunia, kita tetap ada tersendiri dalam arti kita pasti harus memberikan warna atau mewarnai dunia ini. Eh, Jangan justru kita seperti sama atau sama seperti dunia ini, ya Bapak Ibu. Dalam kita menjalani kehidupan di akhir-akhir ini khususnya ketika ada pandemi di sana sini, ya, digoncang ya di imannya maupun kehidupannya. Ya, ada banyak anak Tuhan, ada banyak orang, baik keluarga kita, sekitar kita, orang-orang terdekat, orang-orang yang kita kasihi, mungkin dipanggil Tuhan atau diuji dengan adanya eh, pandemi itu, COVID-19 itu. Namun puji Tuhan sampai sekarang, ya, sampai saat ini Tuhan memelihara kita, Ebenezer. Ya. Dan hari ini kita bagaimana melihat dari satu kondisi di mana Benyamin lahir atau ibunya menamai dia Ben-Oni, ya. Ini satu eh, pandangan yang berbeda antara bapaknya Yakub atau Israel dengan ibunya Rahel yang melahirkan dia. Ya, kalau kita tadi melihat ketika Rahel melahirkan, ya, dia dikatakan di ayat yang ke-16, sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel, ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel dan bersalinnya itu sangat sukar, ya. Jadi pada saat sebelum Rahel meninggal, Rahel mati dikatakan,
Kita lihat tadi di ayat yang ke-18. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian. Jadi pada saat-saat terakhir sebelum Rahel ini mati, diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Ya, jadi mamanya Rahel itu memberikan nama kepada anak yang baru lahir itu Ben-Oni. Ya, Ben-Oni itu yang artinya putra kesukaranku. Ya, atau dia mendapatkan Ben-Oni ini dalam kondisi atau dengan kondisi sukar. Ya. Namun dikatakan di bagian akhir dari ayat ke-18 ini, tadi kita lihat, tetapi ayahnya, bagian akhir, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Ya, ayahnya menamainya Benyamin. Agak berbeda pandangannya, sisi pandangnya. Ya, Bapak Ibu. Ayat 16 tadi ya. Kita lihat ayat 18. Ya. Sementara Benyamin itu adalah artinya putra kekuatan. Ya, putra kekuatanku. Nah, sisi pandang ini antara Rahel dengan Benyamin, Rahel dengan Yehuda atau Israel, sorry, itu sering terjadi, ya, khususnya antara suami dengan istri. Karena biasanya, mohon maaf nih dengan segala hormat kepada wanita-wanita nih, karena pada umumnya lah ya, mayoritas mungkin, kalau wanita itu memakai perasaan kebanyakan. Kurang balance antara pikiran dan perasaan, apalagi dengan iman. Kadangkala ya beriman itu agak berbeda pola pikirnya atau step by step-stepnya itu agak berbeda antara wanita dengan pria. Ini gambaran umum yang terjadi, ya. Makanya ketika Hawa, ya, pertama kali di Taman Eden, mereka yang menjadi sasaran pertama dari si ular. Ya karena tahu wanita itu pakai rasa. Ya mungkin saja ya karena penciptaan antara Adam dan Hawa itu prosesnya agak berbeda. Ya, karena wanita diciptakan dari modal pertamanya itu dari tulang rusuk sang pria ya. Ya, jadi bisa jadi eh, bawaannya berbeda atau pola pikirnya berbeda gitu ya. Nah, ini yang acap kali terjadi, perbedaan persepsi, perbedaan mindset antara wanita dengan pria. Dan si Rahel memandang ketika dia melahirkan Ben-On ini atau Benyamin disebut oleh ayahnya Yehuda atau Israel, Israel, ya, sangat berbeda pengertiannya, arti dari nama tersebut. Ya, Rahel menyebutnya putra kesukaran, sementara Benyamin artinya adalah putra kekuatan yang disampaikan atau diberikan oleh ayahnya. Nah, terbukti ketika si Benyamin ini masa depannya itu luar biasa juga dipakai oleh Tuhan. Ini yang menjadi eh, dasar dari seringnya orang memberikan nama dengan pengertian-pengertian tertentu. Ya, berharap misalnya diberikan namanya Daniel, nanti akan seperti Daniel memperjuangkan imannya. Ya, diberikan namanya Samuel, dia akan seperti Nabi Samuel. Diberikan namanya Daud atau Salomo dan lain sebagainya, nama-nama tersebut. Berharap seperti namanya, seperti sejarahnya, seperti eh, nilai-nilai yang sudah diperjuangkan atau dilakukan oleh orang-orang tersebut misalnya. Namun ini ya untungnya si Yehuda ini memberikan nama kepada anak yang baru dilahirkan itu adalah Benyamin yang artinya putra kekuatan. Dan akhirnya
Benyamin kita lihat bagaimana dia punya kekuatan yang ekstra untuk dapat menjalani kehidupannya dan menjadi benar-benar dia kuat dalam Tuhan. Ya. Lalu kita melihat bagaimana seseorang hidup oleh karena kekuatan pikirannya, kekuatan imannya, sebagaimana Daud, ya, yang dia sanggup mengalahkan Goliat. Ya, ini juga sebetulnya sudah sering kita dengarkan, Bapak Ibu. Namun perlu juga kita ulas kembali di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 58. Ya, saya baca cepat saja supaya kita tidak terlalu banyak waktu untuk eh, terbuang, jangan sampai terbuang. Oke. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu, dan seterusnya, ya. Lalu kita lihat ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikannya mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Nah, ini, ya, bagaimana keberanian daripada Daud ini agak sangat berbeda dengan orang Israel kebanyakan, termasuk juga rajanya, raja Israel pada saat itu, termasuk saudara-saudaranya. Ketika Daud datang ke menemui mereka di tempat peperangan tersebut, ya, Daud dilarang, bahkan dimarahi oleh saudara-saudaranya. Ya, ngapain kamu ke sini? Kira-kira bahasa sehari-harinya begitu, ya. Kau kemanakan eh, domba yang engkau gembalakan, 2-3 ekor domba yang engkau gembalakan itu. Jadi ada tekanan juga yang didapatkan oleh Daud pada saat dia mau berperang dengan Goliat. Namun dia tetap kuat karena dia punya mindset, punya pola pikir yang benar-benar meyakini bahwa Tuhan Allah ada bersama dengan mereka. Tuhan Allah yang berperang, ya, atas Israel, eh, 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 bangsa Israel disertai oleh Allah pada saat itu untuk berperang, khususnya mengalahkan Goliat, karena itu menjadi ikon atau menjadi andalan dari musuhnya pada saat itu. Yang saya maksud adalah ya, kita hidup karena iman, ya. Iman kita itu dipengaruhi oleh mindset kita. Mindset kita dipengaruhi oleh firman yang kita dapatkan pada zaman sekarang ini. Mindset yang didapatkan oleh Daud, ya, bagaimana dia benar-benar imannya semakin hari semakin kuat, ya, dia tidak memakai perasaannya. Kalau dia memakai perasaannya, waduh, dia takut pasti, karena dia bukan orang yang terampil dalam berperang. Ketika dia melihat Goliat begitu tinggi, begitu besar dengan selengkap senjatanya, ya, kalau dia memakai perasaannya, maka dia pasti udah ciut lebih dahulu. Tapi karena imannya, dia melihat bahwa Goliat itu pasti bisa dia kalahkan karena Tuhan ada bersama dengan dia. Nah, ketika pun pada saat-saat Ben-Oni atau Benyamin ini lahir, ya, karena si Rahel itu yang melahirkan, dia begitu kesakitan untuk pada saat-saat melahirkannya. Nah, rasa itu, perasaan itu, sehingga membentuk mindsetnya, maka dinamailah dia Ben-Oni, yang artinya putra kesukaran. Namun Yehuda melihat, ya, bahwa itu menjadi putra kekuatannya, ya. Lalu Yehuda memberikan nama Benyamin kepada anaknya, dan itu membentuk
karakternya Benyamin sehingga dia menjadi satu pribadi yang kuat. Ya kalau seandainya dia memakai nama Ben-Oni, ya kemungkinan dia jadi pesimis orangnya. Jadi sedikit-sedikit, apalah aku ini. Itu kalau kata bahasa orang Medan. Saya ini kan selalu mendapatkan kesukaran. Orang mamaku aja meninggal, mamaku aja mati gara-gara melahirkan saya gitu. Ketika dia memakai nama Ben-Oni. Dia selalu melihat segala sesuatu dalam hidupnya itu kesukaran demi kesukaran. Namun karena dia akhirnya memakai nama Benyamin, putra kekuatan, itu membentuk karakternya, membentuk mindsetnya, dan akhirnya dia benar-benar kuat, ya, karena Tuhan juga ada bersama dengan dia. Ya, bagaimana juga yang dilakukan dan dialami oleh Daud, dia menjadi seorang eh, pejuang yang begitu memiliki mindset dan keberanian, dan itu yang membentuk iman percayanya ketika dia pun mengalahkan banyak binatang buas pada saat dia menggembalakan kambing domba ayahnya, dan itu membentuk karakternya sehingga dia sangat yakin, begitu yakin bahwa Tuhan Allah ada menyertai dia dan akan mengalahkan musuh mereka. Jadi dia tidak pesimis, namun dia optimis dalam menjalani kehidupannya. Ya, namun kalaupun orang atau kita tidak pesimis, kita harus optimis sebagai anak Tuhan, ya. Tapi juga memang harus realistis. Ya, jangan juga pesimis, jangan juga terlalu ya misalnya berlebihan gitu keyakinannya, sampai-sampai orang kalau udah berlebihan keyakinannya ya terlalu nekat ya misalnya. Tapi ya memang ada juga yang menerjemahkan ya beriman ya nekat gitu modalnya. Tapi agak berbeda. Ini mesti juga kita realistis dalam menjalani kehidupan kita. Ya, tidak boleh pesimis, tetap optimis, namun juga harus realistis. Realistisnya ya buktinya misalnya ya sebagaimana kita lihat di Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, jadi mesti realistis juga kita dalam menjalani kehidupan kita. Optimis, ya, bagus, ya, tapi juga harus realistis. Realistis dalam arti, ya kita harus mengucap syukur dalam kondisi kita apapun, ya kan? Ya harus realistis. Jadi jangan jadi pesimis ketika misalnya ada masalah, ada tantangan, ada rintangan, ya. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan supaya kita menyadari, beriman, jangan takut, jangan patah hati, karena Tuhan sendiri yang berjalan bersama dengan kita. Ya, sebagaimana juga ada di Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, kita mesti realistis dalam kita menjalani kehidupan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami, bagi kamu. Ya, kita mesti mengucap syukur. Kalau kita realistis ya bisa mengucap syukur. Kalau orang yang tidak realistis susah mengucap syukur. Ya, optimis boleh, ya. Optimis bagus dan harus optimis. Namun jangan sampai kecewa ketika misalnya menjalani kehidupan atau kehidupan yang ada ini tidak seperti apa yang diharapkan. Harus juga realistis. Ketika kita mengucap syukur,
itu bukti-bukti bahwa kita ini menjalani kehidupan kita realistis sebagaimana rancangan Tuhan, sebagaimana rencana Tuhan. Itulah ya kehidupan yang kita jalani. Ya, kita bersyukur atas apapun yang ada pada saat ini, pada saat tertentu, sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada rintangan, ya kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita sudah berjuang, kita sudah menjalani kehidupan kita. Ada kalanya ujian terjadi, ada kalanya masalah terjadi, ada kalanya pencobaan terjadi. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu tandanya bahwa kita mengakui kebesaran Tuhan, mengakui kuasa Tuhan. Sekalipun mungkin ada proses-proses yang Tuhan izinkan seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebagaimana juga dialami oleh Rahel. Sebagaimana juga dialami oleh Yehuda atau Israel. Yang pada saat itu dia mengalami satu tantangan, rintangan, pencobaan. Sampai-sampai Rahel meninggal pada saat melahirkan Benyamin atau Ben-Oni tersebut. Namun kita lihat tadi, kembali ke bacaan kita. Ayat yang ke-19, demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Jadi Yakub menjalani kehidupannya secara realistis. Ya sudah mati, ya udah dikuburkan gitu. Jadi dia tidak serta-merta berlebihan ya untuk menangis di situ, menangisi istrinya, lalu dia mungkin berhari-hari atau berbulan-bulan jadi frustasi di situ karena istrinya melahirkan anaknya atau mungkin menyalahkan anaknya, karena ada yang seperti itu, Bapak Ibu, ya. Suaminya itu jadi benci sama anaknya karena istrinya meninggal pada saat melahirkan anaknya misalnya. Itu fakta-fakta yang sering kita lihat di beberapa tempat, baik anak Tuhan maupun yang di luar anak Tuhan, ya. Ada juga yang seperti itu. Kita lihat sangat benci dia karena tidak realistis, tidak bersyukur, tidak mengucap syukur dalam segala hal. Namun Yakub kita lihat dia bisa menerima kenyataan itu. Oleh karenanya dia menguburkan Rahel dan akhirnya dia berangkat. Sesudah itu berangkatlah Israel atau Yakub. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Jadi dia menjalani kehidupannya ya sebagaimana yang sudah Tuhan tuntun dia, Yakub atau Israel ini. Dia tetap berjalan, dia menguburkan istrinya, ya kan, dengan baik-baik. Lalu dia akhirnya berjalan kemudian untuk menjalani kehidupannya, gitu. Dia tetap realistis, dia tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Dia tidak pesimis, dia tidak berlebihan dalam kesedihannya. Namun dia menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya atas tuntunan Tuhan. Karena dia tahu, dia sadari bahwa apapun itu, ya semua seizinnya Tuhan. Maka dia tetap berjalan ya sesuai dengan apa yang sudah diimani oleh Yakub atau Israel ini. Ya, demikian kita dalam menjalani kehidupan kita, tetap kita berjalan optimis bersama dengan Tuhan. Dan realistis kita mengucap syukur dalam segala hal. Tidak serta-merta kita hanyut, bahkan mungkin ada juga orang yang akhirnya frustasi, ada yang sampai fatal bunuh diri, ada yang sampai fatal tidak mau lagi melakukan apa-apa, ada yang sampai stres, ada yang sampai gila,
karena tidak realistis, ya, tidak mau mengucap syukur dalam segala hal. Kalau konteksnya kita sebagai anak Tuhan, ya, kita harus mengucap syukur dalam segala hal, dalam situasi apapun. Dan kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dan kita imani bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Sebagaimana 1 Korintus 10:13. Firman Tuhan yang sudah sering kita dengar juga. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dan pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar, solusi bagi kita. Sehingga kita bisa menanggungnya. Sehingga kita bisa keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik bagi kita. Tuhan pasti menolong kita dalam situasi yang sulit sekalipun. Karena masalah kita yang terbesar sekalipun, ya, Allah kita jauh lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Dari masalah yang terbesar sekalipun, Allah kita melebihi segala-galanya. Karena Dia Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, Allah yang peduli, Allah yang maha kasih, Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Allah yang tahu seperti apa kekuatan kita karena Dia adalah pencipta kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Sebagaimana Daud menghadapi Goliat sebagai raksasa yang dipandang oleh banyak orang, namun Daud itu tidak melihat Goliat sebagai raksasa. Daud memandang Goliat secara fisik memang besar, namun secara iman, Daud memandang Goliat itu kecil. Oleh karena itulah dia bisa mengalahkan, karena dia Tuhan. Daud bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam mengalahkan Goliat. Dalam kita menjalani kehidupan kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita jangan mengandalkan manusia, karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu seperti apa kekuatan kita. Tuhan tahu seperti apa kemampuan kita. Tuhan tahu seperti apa situasi yang kita alami, kita hadapi. Dan Tuhan tahu seperti apa solusi yang kita butuhkan. Seperti apa jalan keluar yang kita butuhkan. Seperti apa yang terbaik bagi kita. Tuhan memberikan jalan keluar dengan cara yang ajaib, dengan cara-cara Tuhan. Ya, Dia bisa, Dia sanggup menolong kita. Ada lagunya kan, Dia sanggup, Yesus sanggup. Jadi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita baca Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita menjalani kehidupan kita, jangan pesimis, harus optimis, namun juga harus realistis supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak realistis, kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih, kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Kami bersyukur buat kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami dapat menikmati firman-Mu. Sebagaimana yang kami sudah baca, sebagaimana yang sudah kami nikmati bersama, mengingatkan kami kembali bagaimana kami menjalani kehidupan kami supaya kami tetap optimis, jangan pesimis, namun juga harus realistis sehingga kami dapat mengucap syukur dalam segala hal. Kami menyadari betapapun kami berjuang, di atas semuanya perjuangan kami, ada Tuhan bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.